Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Riva Nesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Apa kabar adik-adik sekalian dimanapun kalian berada? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, sehingga kita bisa berjumpa dan belajar bersama untuk membahas soal-soal ISPS atau Erlangga Stretch Point Series untuk SD atau MI kelas 6 ya, untuk mata pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di bab 2 ya, yakni operasi hitung campuran, dan yang akan kita bahas kali ini adalah latihan 10 ya, di bab 2 untuk latihan 10 ya. Latihan 10 ini membahas soal tentang penyelesaian masalah ya, penyelesaian masalah terkait operasi hitung campuran. Mungkin yang masih ketinggalan penjelasan soal-soal di bab 1 ataupun bab 2 yang sampai dengan latihan 9 ya, di bab 2-nya bisa dicek di playlist ya, sudah ada playlist pembahasan soal ISPS matematika kelas 6. Oke, langsung saja kita menuju ke soal yang akan kita bahas kali ini ya. Latihan 10 ya, ini tadi adalah tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran pecahan. Oke, kita lihat soal nomor 1 ya. Ini ayah memiliki 2 potong tali sepanjang 2,5 meter dan 0,75 meter. Kedua tali tersebut digunakan untuk mengikat tumpukan koran. Jika panjang tali yang tersisa adalah 1/4 meter, berapa meter panjang tali yang digunakan untuk mengikat tumpukan koran ya? Jadi perlu kita pahami ya, untuk soal cerita seperti ini kita pahami setiap kalimatnya. Oke, di sini sudah coba saya kerjakan. Mari kita simak penjelasannya untuk soal nomor 1 sebagai berikut. Jadi diketahui ayah memiliki 2 potong tali ya. Panjang tali yang pertama itu adalah 2,5 meter, kemudian panjang tali yang kedua 0,75 meter. Kedua tali digunakan untuk mengikat koran dan tersisa 1/4 meter. Ditanyakan berapa meter panjang tali yang digunakan untuk mengikat tumpukan koran ya, atau untuk mengikat koran tadi. Oke. Jadi kita buat dulu kalimat matematikanya ya. Tentunya untuk membuat kalimat matematika kita pahami dulu perintahnya seperti apa. Nah, karena ayah punya 2 tali ya, panjang tali pertama sama panjang tali kedua, maka kita tambahkan dulu ya. Panjang tali pertama tadi 2,5 ditambah dengan 0,75. Nah, ini nanti kita tahu panjang tali yang dimiliki ayah. Kemudian kedua tali digunakan untuk mengikat koran dan tersisa 1/4 meter lah. Tersisanya ini kita jadikan pengurangan ya, dikurangi 1/4. Maka nanti kita tahu berapa banyak tali yang digunakan. Jadi total tali yang dimiliki ayah dikurangi dengan sisanya. Nah, itulah banyak tali yang digunakan. Nah, ini ada bentuk pecahan yang berbeda ya. Ada pecahan campuran, desimal, dan juga pecahan biasa lah. Ini kita samakan dulu jenis pecahannya ya, supaya lebih mudah saya gunakan bentuk desimal ya. Oke, jadi 2,5 ditambah 0,75 dikurangi 1/4 lah. 2,5 itu berarti 2,5 ya, setengah itu kan 0,5, kalau 2 jelas utuh ya. Kemudian ditambah 0,75 dikurangi 1/4, 1/4 itu 0,25 ya. Ini sudah hafal kayaknya, kita sudah ketemu angka-angka seperti ini berkali-kali ya. Jadi setengah itu 0,5, 1/4 itu 0,25, 3/4 itu 0,75. Nah, biasanya angka-angka tersebut yang sering keluar di soal ya. Oke, sekarang kita
hitung ya, ini kita lihat ada penjumlahan sama pengurangan, berarti tingkatannya sama. Maka kita kerjakan dari yang paling kiri ya, 2,5 ditambah 0,75, hasilnya adalah 3,25, baru kita kurangi dengan 0,25, hasilnya yaitu 3 ya. Jadi panjang tali yang digunakan untuk mengikat tumpukan koran adalah 3 meter. Nah, ini sedikit saya ingatkan kembali ya, kalau mungkin lupa, bagaimana tuh cara mengubah ya dari bentuk pecahan campuran menjadi desimal ya. Ini 2,5 itu kan sama dengan 2 ditambah setengah. Kalau 2 kan nah udah bilangan bulat, berarti nanti hasilnya kan 2, berapa lah. Kita ubah setengahnya ya, setengah itu bentuk desimalnya itu berapa, caranya dengan dibagi ya. Jadi 1 dibagi 2, karena tidak bisa 1 bagi 2, maka sini kita tambahin 0 jadinya 10. Kalau ini tambah 0 maka di sini jadinya 0, nah 0, kemudian 10 bagi 2 hasilnya adalah 5 kali 2 10. Nah, kita kurangi 10 kurangi 10 hasilnya adalah 0. Nah, jadi 1/2 itu sama dengan 0,5 ini hasilnya ya. Jadi 2,5 berarti 2 ditambah 0,5 hasilnya adalah 2,5. Jadi bentuk desimal dari 2,5 itu 2,5 ya, seperti ini tadi yang sudah kita tulis. Kemudian selanjutnya ya, 1/4 itu dapat 0,25. Caranya dari mana? Sama ya. Jadi ini 1 dibagi 4 tidak bisa, ini kita tambah 0 jadinya 10 ya. Ini 0, ya, karena ini kita tambah 0. Nah, 10 bagi 4 yang mendekati 10 itu 4 kali berapa? 4 kali 2 itu 8 ya. Nah, kita kurangi sekarang, 0 kurang 8 tidak bisa, 10 kurang 8 dapatnya 2. Nah, ini kita tambah 0 lagi ya, supaya bisa dibagi dengan 4 ya. Jadinya 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5 kali 4 20 habis ya. Jadi 1/4 itu sama dengan 0,25. Ini sedikit ulasan aja ya, kalau masih lupa caranya seperti ini ya. Oke, gini ya. Oke, jadi untuk soal nomor 1 tadi jawabannya adalah 3 meter ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Seorang penjahit membeli 7,5 meter kain. Kain tersebut digunakan untuk membuat 5 baju seragam. Jika terdapat sisa kain sepanjang 1/4 meter, berapa meter kain yang digunakan untuk membuat 1 seragam? Nah, ini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, tentulah setelah kita tahu ya banyaknya kain yang dibeli penjahit, kemudian ya banyaknya kain yang digunakan untuk membuat 5 baju seragam itu berapa ya. Karena terdapat sisa kainnya 1/4 meter ya, jadi nanti kita kurangi ya, 7,5 dikurangi 1/4, nanti kita tahu banyak kain yang digunakan untuk membuat baju seragam. Setelah itu karena ditanyakan 1 seragamnya berapa meter kain, nanti baru kita bagi. Oke, langsung saja kita simak penjelasannya sebagai berikut. Oke, jadi diketahui ya, penjahit membeli 7,5 meter kain, digunakan untuk membuat 5 buah baju ya, kain yang dibeli. Dan ternyata sisanya itu 1/4 meter. Ditanyakan berapa meter kain yang digunakan untuk membuat 1 seragam. Nah, ini langkahnya seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Oke, langsung saja kita lihat untuk jawabannya. Oke, jadi kain yang digunakan untuk membuat 5 buah seragam. Nah, ini langkah-langkahnya yang pertama ya. Caranya yaitu 7,5 dikurangi 1/4. Nah, ini kita samakan dulu ya bentuk pecahannya. 1/4 tadi sudah kita ketahui seperti di soal nomor 1 ya. 1/4 bentuk desimalnya adalah 0,25. Caranya juga sudah dijelaskan tadi ya. Jadi 7,5 dikurangi 0,25 hasilnya adalah 7,25. Nah, ini berarti kain yang digunakan untuk membuat 5 buah seragam itu 7,25 meter ya, 7,25 meter. Kemudian kain untuk membuat setiap seragam berarti tinggal kita bagi 5 karena
tadi digunakan untuk membuat 5 buah seragam, berarti 7,25 dibagi 5 ya. Ini supaya lebih mudah kita pembagiannya, ini kita kalikan dengan 100 karena di belakang koma ada 2 angka ya, supaya kita menghitungnya tidak ada komanya. Ini kita kalikan 100, berarti ini juga kita kalikan 100, jadinya 725 dibagi 500. Nah, hasilnya adalah 1,45 meter. Jadi kain untuk membuat setiap seragamnya itu 1,45 meter. Nah, ini. Nah, untuk menjawabnya, karena kita diminta membuat kalimat matematika ya, seperti contohnya. Nah, berarti seperti ini ya. Langkah-langkahnya 7,5 dikurangi 0,25, jadi ini kain yang dibeli, dikurangi dengan sisanya ya. Itu nanti hasilnya adalah kain yang digunakan untuk 5 buah seragam. Nah, untuk mengetahui setiap seragamnya, hasilnya ini baru kita bagi dengan 5. Makanya ini kita kasih tanda kurung supaya ini bisa dikerjakan pertama kali ya. Oke, jadi 7,5 dikurangi 0,25 hasilnya adalah 7,25 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 1,45 ya. Jadi kain yang digunakan untuk membuat satu seragam adalah 1,45 meter. Nah, ini adalah jawaban untuk soal nomor 2 ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Sinta mempunyai 2 pita berwarna merah yang panjangnya masing-masing 0,75 meter ya. Jadi punya 2 pita merah itu panjangnya masing-masing 0,75 meter. Ia juga memiliki 3 pita warna putih yang panjangnya masing-masing 1/4 meter. Berapa meter selisih panjang pita merah dan putih milik Sinta ya. Jadi kita ditanyakan selisihnya ya, pita merah sama pita putih. Berarti kita hitung dulu ya. Pita merah itu panjangnya berapa, pita putih panjangnya totalnya ada berapa ya, baru kita cari selisihnya. Oke, langsung saja kita simak penjelasan untuk soal nomor 3 sebagai berikut. Nah, jadi diketahui Sinta mempunyai 2 pita warna merah yang panjangnya masing-masing itu adalah 0,75 meter. Nah, kalau ada 2 pita berarti tinggal kita kalikan 2 ya. Kemudian Sinta juga mempunyai 3 pita warna putih yang panjangnya masing-masing 1/4 meter. Berarti kalau totalnya berarti 3 kalikan 1/4 untuk pita warna putih. Nah, ditanyakan berapa meter selisih panjang pita merah dan putih milik Sinta. Nah, berarti selisih panjang pita merah dan putih berarti total panjang pita merah ya dikurangi dengan total panjang pita putih. Nah, sehingga kalimat matematikanya berarti panjang pita merah tadi 0,75 meter, karena ada 2 maka jadinya 2 kalikan 0,75. Selisih artinya dikurangi dengan pita putih tadi ada 3 ya, panjangnya 1/4, maka 3 dikalikan 1/4. Nah, ini 2 kalikan 0,75 hasilnya adalah 1,5 ya, dikurangi dengan 3 kali 1/4. 1/4 itu desimalnya adalah 0,25 ya. Jadi 3 kalikan 0,25 hasilnya adalah 0,75. Jadi 1,5 dikurangi 0,75 hasilnya adalah 0,75 ya. Jadi selisih panjang pita merah dan putih milik Sinta adalah 0,75 meter ya. Ini. Oke, di sini akan sedikit saya ingatkan kembali untuk cara mengalihkan ya, untuk bentuk desimal ya. Tadi ada pita dari Sinta, tadi ada pita merah yang panjangnya 0,75 sebanyak 2, maka kita kalikan. Cara mengalihkannya seperti apa? Ini ya, untuk perkalian desimal ya. 5 kali 2 hasilnya adalah 10, kita tulis 0 ya, satunya kita simpan. 7 kali 2 14 ditambah 1 15, kita tulis 5 ya, satunya kita simpan. Kemudian 0 kali 2 0 ditambah 1 ya, 1. Nah, ini 150. Kemudian kita lihat di belakang koma ada berapa angka? 1 2 ya ini. Maka kita hasilnya juga di sini dari belakang 1 2, komanya kita letakkan di sini ya. Jadi 0,75 dikalikan 2 hasilnya adalah 1,50, atau bisa juga kita tulis 1,5 ya, seperti ini. Ini hanya
sedikit mengingatkan kembali. Oke ya, jadi untuk nomor 3 tadi sudah kita bahas ya. Ya, ini contoh tadi ya, 2 kalikan 0,75 dapatnya 1,5, cara mengalahkannya seperti itu ya. Oke, jadi nomor 3 tadi yang udah kita bahas jawabannya adalah 0,75 meter. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan soal latihan 10 nomor 1, 2, dan 3. Untuk nomor berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanista. Mungkin yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu ya, dan mungkin loncengnya bisa dinyalakan supaya apabila ada update terbaru langsung ada pemberitahuan atau notifikasi ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama ya. Silahkan apabila ada saran ataupun pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf apabila dalam menjelaskan masih ada kekurangan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.